Ini kutu nih. Iya kutu Dan. Ini kutu leh. Wah beneran kutu Dan. Soleh. Pergi lu. Pergi jual gado-gado. Saya masih mau jadi detektif, Dan. Sana lu pergi. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah serial yang berjudul Detektif Soleh. Serial ini berkisah mengenai seorang pemuda yang bernama Soleh. Dia ini merupakan orang yang gagal menjadi polisi. Lalu dia ini bekerja dengan Pak Rahmat atau Pak Rohmat sebagai detektif untuk menangani kasus-kasus yang cukup unik-unik nih. Kira-kira apa aja yang akan dialami oleh Soleh dan sang atasan, si Bapak Rohmat. Serial yang diproduseri dan di-create oleh Sheila Timothy ini mempunyai premis cerita yang sangat-sangat menarik menurut saya. Karena jarang-jarang nih film Indonesia atau serial Indonesia mengangkat sebuah genre detektif apalagi dengan komedi satir. Nah, ini penggabungan keduanya menurut saya ini cukup berhasil dibawakan di dalam serial ini. Kita bisa melihat dari kasus-kasus yang dihadapi oleh atau yang diselidiki oleh si Soleh. Misalkan nih di episode pertamanya, si Soleh ini dia ini harus berpura-pura dan dia ini harus menyelidiki tentang kasus pesugihan, kasus penipuan dengan dasar atau dengan kedok pesugihan. Pada episode ini kita bisa melihat bahwa sepertinya memang kasus ini bukanlah hal yang baru. Karena kita bisa menonton atau membaca di berita-berita yang sudah ada, di mana banyak orang yang ternyata itu tertipu dengan dukun-dukun palsu nih, dengan iming-iming untuk kekayaan, kesehatan, atau kecantikan, kepopuleran. Namun ada hal-hal yang harus mereka bayar. Nah, di sini diangkat dengan baik nih. Di episode keduanya, si Soleh ini kan sedang menyelidiki sesuatu dan dia ini menyamar sebagai orang yang pakai boneka itu tuh, yang joget-joget tuh. Nah, di sini dia bertemu dengan sosok yang dimainkan oleh Mbak Ruth Marini. Dia ini berperan sebagai tokoh yang ibu-ibu yang menyewakan anaknya. Bayangin nih, pada episode ini kita dibawa melihat untuk orang yang menyewakan anak bayinya, masih bayi loh. Dan ini kan kita sering lihat atau sering ngalamin lah kalau kita lagi naik mobil atau kendaraan umum, pasti kan ada ibu-ibu atau ibu-ibu muda atau anak kecil bawa bayi yang digendong-gendong, yang ada kadang nangis, kadang tidur. Nah, di episode kali ini benar-benar diperlihatkan dengan karakter sang ibu ini. Aduh, benar-benar deh kita geleng-geleng kepala deh. Bayangin aja dia ini merasa berhak untuk menyewakan anaknya dan dia ini tidak mau peduli misalkan kalau anaknya itu disewakan, ya itu terserah, maksudnya ya udah lo kalau lapar ya sang penyewa yang harus bayar dong, sang penyewa yang harus bikinin susu, masa gua lagi, padahal dia itu ibunya, ibu kandungnya. Di sini juga disinggung atau disindir mengenai pemberian obat bius atau tanda kutip pemberian obat tidur untuk sang bayi supaya sang anak itu terlihat lunglai sehingga mereka dapat meminta-minta dengan belas kasihan dan akhirnya itu mendapatkan uang dari para pengendara mobil lebih banyak. Hal inilah yang kadang-kadang ini jujur di dunia nyata ini saya pribadi agak bingung ini sebenarnya ini kita mau kasihani atau sebenarnya itu memang acting doang, bayi yang disewa. Tapi di luar baik itu bayinya adalah bayi beneran, dalam arti bayinya daripada peminta-peminta tersebut itu, ataupun bayinya itu bayi sewaan, itu kan bayi. Ya kenapa harus diajak seperti itu? Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Itu benar-benar kalau menurut saya sih ini sih benar-benar jelek deh. Dan seperti tadi yang saya bilang itu, sosok sang ibunya itu yang diperankan oleh Ruth Marini ini benar-benar bikin gemes segemes-gemesnya.
Terus ada juga celutukan yang diberikan oleh sang karakter ibu ini, yakni bahwa memang di ibu kota itu kejam dan kamu harus belajar untuk survive. Dan ini juga yang kadang-kadang ini terjadi di banyak orang. Nah, pada episode ketiga, waduh, ini ternyata ini saya kaget juga nih. Ternyata bintang tamunya ada si Mas Revaldo nih, saya udah lama sekali nggak lihat Mas Revaldo nih. Nah, di sini di episode ini membahas mengenai joki dalam pembuatan dari tesis mahasiswa. Dan joki tersebut ternyata itu tanda kutip turun-temurun dan beredar dari mulut ke mulut. Yang lucu ya di sini ternyata itu secara sadar atau tidak sadar kita disadarkan bahwa sang joki tersebut bukanlah orang bodoh, karena emang benar. Berarti siapa sih yang bisa membuat tesis kalau dia itu bodoh? Ya dibalik misalkan dia itu mungkin ngopi tesis orang atau gimana, saya sih nggak tahu ya. Fenomena ini juga bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini atau di dalam kehidupan masa kini, di mana ternyata ya bisnis joki pembuatan tesis itu ya ada. Episode yang keempat nih berkisah mengenai gosip. Ini sebenarnya bukan mengenai gosip sih, ini sebenarnya mengenai kasus anjing hilang. Namun dari kasus anjing hilang ini si Soleh kan harus menyamar sebagai tukang sayur. Nah dari situ dia mencoba mencari informasi dari ibu-ibu. Ya di sini digambarkan ibu-ibunya itu ya tukang gosip lah, tukang nuduh. Dan istilahnya mentang-mentang dia ini suku A, maka ada stereotip tertentu yang nyantel. Dan terus abis itu mentang-mentang si ibu ini cantik atau apa dianggap susuk. Nah ini bener-bener deh. Dan ini menyinggung segala sesuatu mengenai gosip yang dimana menuduh tanpa dasar, yang sering ada di lingkungan, bener-bener sering ada mungkin ya di lingkungan sekitar kita ya. Juga adanya stereotip yang tadi saya bilang itu terhadap satu suku, terhadap satu orang, dan itu ditempelkan begitu aja walaupun belum tentu loh ternyata disangkal semua. Nah itu tuh tadi tuh mengenai 4 episode yang udah beredar di Mola TV. Nah selain daripada naskahnya yang cukup unik-unik, ini para pemerannya pun menurut saya ini sangat bagus memerankannya. Seperti sebagai Soleh, si Mas Ciko Kurniawan, dia ini berhasil memerankan seseorang yang polos-polos gimana gitu, polos-polos lugu. Mungkin kalau bilang ini agak-agak on nih orangnya. Tapi ya dia itu sebenarnya bukan on, tapi dia itu polos dan dia itu tulus sih. Nah ini sangat baik dia angkat atau istilahnya dibawakan oleh Mas Ciko Kurniawan. Dan untuk sang bos Pak Rohmat itu sangat baik diperankan oleh Mas Lukman Sardi. Di sini ya kita nggak usah ragukan lagi ya, si Mas Lukman Sardi memang sudah terbukti lah dia mau main sebagai orang yang serius, dia mau bermain sebagai drama, aksi, ataupun dia bermain sebagai komedi. Ini benar-benar cocok nih. Ini apalagi tuh yang salah satu adegan tuh yang dia garuk-garuk kepala berdua tuh itu, waduh itu mah benar-benar lucu sih menurut saya sih di situ sih. Dapat lah benar-benar. Terus ya untuk bintang-bintang tamunya tadi ada si Mas Revaldo, terus ada Mbak Ruth ya. Mbak Ruth itu juga yang tadi itu benar-benar pokoknya kalau ditonton itu wah deh itu gayanya dari cara duduknya segala macam itu wow salut deh pokoknya. Terus selain itu juga untuk yang merankan sebagai ibu-ibu juga tuh yang suka bawel, suka gosipin. Nah itu benar-benar tuh semuanya berakting dengan natural, nggak ada seperti yang dibuat-buat. Tentunya nih berhasil ditangkap oleh sang sutradara yakni Mas Fuad Hilmi. Nah ini benar-benar keren nih, pergerakan kameranya, tata kameranya, lightingnya. Pokoknya ini filmnya menurut saya ini ditonton nih maraton nggak berasa deh, pokoknya nggak berasa. Ini dan bikin penasaran nih kira-kira petualangan apa lagi, ini petualangan apa lagi nih. Wah, keempat episodenya ini bisa ditonton di Mola TV tanpa rasa bosan deh pokoknya. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa tekan tombol like bila kalian suka dengan episode kali ini ya Sobat PB69. Juga tekan tombol subscribe dan notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terbaru dari setiap episode kami. See you!